kehamilan di luar kandungan. Perawatnya tanya, dokter, ini dokter Obinya minta ditransfusi, hatinya sebelah. Saya bilang, nggak usah, tidak puas. Ya. Jadi dokter di rumah sakit itu dokter anestesinya ada 3 ya. Ada yang paling tua, setengah tua, yang muda. Ini kepangkatannya ya, kepangkatannya seperti itu. Cuman usianya yang paling muda saya. Cuman kepangkatannya seperti itu. Nah, karena dia gak puas dengan jawaban saya, dia kan lapor ke dokter Objina. Dokter Objina tetap gak puas, suruh tanya ke Big Boss-nya. Teleponlah ke Big Boss-nya, dibilang sama Big Boss-nya tidak perlu. Sudah gitu, masih tetap tidak puas lagi. Kali-kali yang paling muda bisa memuaskan ya. Akhirnya telepon yang ke paling muda. Dijawab oleh yang paling muda, kalau anestesi nggak perlu habis itu transfusi. Terus dia bilang, dok, ini dokter Objina minta. Bisa marah pak, dokter Objina minta, pokoknya anestesi nggak perlu. Itu kan, ya lapor dokter Objina katanya sakar ya. Akhirnya dokter Objina puaskan ada yang meng-ACC-nya. Kalau saya bilang langsung tidak perlu, tidak boleh, ya kan? Diberikanlah transfusi. Jam 1 malam, telepon ke saya nggak bisa, telepon ke yang paling muda nggak bisa karena tensinya drop. Habis transfusi tensinya drop menjadi 60. Tunggu ya, dilapor anestesi. Kebetulan yang menerima itu dokter yang paling tua, bosnya. Siapa yang suruh transfusi? Dia bilang dokter yang paling muda. Malam-malam itu juga saya ditelepon. Itu gimana suruh transfusi. Nah, malam-malam saya bangun pas besok pagi aja saya tanya. Besok paginya baru saya usut. Ternyata itu adalah kehendak dokter Objina sendiri. Ya sudah saya ketemu gini, kau yang mulai kenapa kau bangun-bangunin orang malam-malam kayak gitu? Dia ketawa-ketawa aja. Di sini nurut kayak gitu. Ya di situ dia nurut ya. Setelah terjadi petaka, ya. Jadi adik-adik nanti kalau jadi dokter harus tahu ya kapan perlu transfusi dan kapan tidak, karena kita harus memberikan penjelasan pada keluarga. Karena transfusi juga terjadi risiko penularan penyakit bisa. Ya, nanti pada waktu kuliah transfusi akan saya jelaskan lebih mendalam. Ya. Jadi kalau di kamar kerja adik-adik bisa belajar memasang TV line. Kemudian kalau di kamar operasi selama anestesi bisa belajar tentang observasi faal sirkulasi akibat perdarahan dan bisa melakukan resusitasi cairan. Saya dulu waktu DM memang diberi tugas untuk membius pasien, ya. Jadi memutuskan mau membius pasien ini dengan obat apa, ya. Nah, karena saya dulu waktu masih DM ya sense of crisis-nya kurang ya. Pasien takut hemur, kemudian berdarah-darah, tensinya 90. Saya lihat oh ya nggak apa-apa tensinya 90. Terus kemudian ada chief anestesinya yang BPDS yang mau lulus menjadi dokter anestesi. Dia melihat ini tensinya 90, ini brojok cairan. Hah, brojok? Ya, jadi hal-hal seperti itu yang kita perlu belajar pada waktu di kamar operasi. Jadi nggak cuma tensi segitu nggak apa-apa, masih nggak apa-apa, ya. Jadi begitu kita nggak perlu menunggu sampai tensinya turun. Kita lihat perdarahannya berapa, kita langsung bayar. Ya.
Jadi lunak pada waktu. Kemudian di ruang kulis sadar ini kita bisa melakukan resusitasi cairan, misalnya hutangnya sebelumnya. Jadi waktu di kamar operasi misalnya dia uang cairannya dibayar di ruang rekapitulasi. Atau pasien tersebut shock di kamar operasi, di ruang resusitasi juga bisa. Misalnya terjadi perdarahan hebat setelah operasi, itu bisa. Misalnya begini, pasien post seksio, ternyata ada jahitannya yang lepas, perdarahan hebat di dalam perutnya, internal bleeding, ya. Itu kalau tidak diobservasi bisa meninggal. Tapi kalau diobservasi dengan baik, ini suaranya di mana? Cairan dilaporkan dokter obstinnya untuk dilakukan pembukaan kembali, dijahit kembali. Oh, enggak ada. Dan itu ya sering terjadi, ya. Nah, kalau di UGD ini tadi kan sampai ya, kalau pasien kecelakaan kita melakukan resusitasi cairan. Ya, ini aplikasinya bisa ke rumah sakit, praktek pribadi, sudah masal atau bencana. Nah, ini adalah buku-buku yang digunakan ya. Modul dasar pendidikan S1 yang punyanya UNED, kemudian Introduction of Anesthesia, punyanya Pandang, Sudah selesai. kemudian ada ACLS dan ACLS ya. Saya kira ya, dia bertanya.